Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas mengenai bab 3, yaitu relasi dan fungsi, dan kita bahas di kegiatan 3.1. Diperhatikan ya, semoga mudah untuk dipahami. Dalam materi relasi dan fungsi, kita akan bahas 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan 3.1, memahami bentuk penyajian relasi. Kegiatan 3.2, memahami ciri-ciri fungsi. Kegiatan 3.3, memahami bentuk penyajian fungsi. Dan kegiatan 3.4, memahami koresponden satu-satu. Dan hari ini kita bahas di kegiatan 3.1, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Sebelum kita masuk kepada kegiatan 3.1, memahami bentuk penyajian relasi, pertama kali kita harus pahami dulu ya, apa sih sebenarnya relasi itu. Coba kalian perhatikan gambar 3.1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi itu memiliki hubungan, mempunyai anak. Bisa kalian lihat tanda panah ini. Tanda panah tersebut menunjukkan bahwa Bapak Maduri dan Ibu Marhawi memiliki 4 anak, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Kemudian, jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A itu adalah anak-anak dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Dimisalkan, anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi itu dalam himpunan A. Jadi, jika ditulis dalam himpunan A, maka isi dari himpunan A itu adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Bisa kalian lihat seperti inilah penulisan dalam himpunan untuk anak-anak Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi itu dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Ya, jadi kalau misalkan anak-anak dari anaknya Bapak Maduri dan Marhawi, ataupun ibaratkan cucu Pak Maduri dan Bu Marhawi, dibuat dalam anggota himpunan B, yaitu siapa aja? Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Naswa, dan Suci. Jika ditulis dalam himpunan matematika, maka ini adalah himpunan dari B, yaitu Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Naswa, dan Suci. Sehingga hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga atau relasi anak dari. Wafi adalah anak dari Sulastri, sedangkan Faisal, Alu, Rizky adalah anaknya Idris. Kemudian Alvin, Naswa adalah anaknya Halim, sedangkan Suci adalah anaknya Thohir. Sehingga dari hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A yang memiliki hubungan relasi anak dari, kita bisa mengambil kesimpulan ternyata pengertian dari relasi itu adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal domain dan anggota daerah kawan atau kodomain, yang dimana dalam relasi tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan. Jadi, setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu, atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kegiatan 3.1, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Coba kalian perhatikan masalah 3.1. Perhatikan sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi, satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Menurut kalian, apakah ini termasuk relasi atau fungsi? Ibu ulangi sekali lagi, ini adalah domain atau daerah asal, ini adalah kodomain, dan ini adalah daerah hasil. Coba kalian perhatikan gambar di samping.
Yang pertama ya ini dikatakan relasi namun bukan fungsi. Kenapa? Karena relasi itu berbeda dengan fungsi. Kalau dia fungsi, daerah asal itu hanya memiliki satu saja di daerah kodomain. Berarti kalau misalnya dua seperti A3 ini, karena di kodomain dia memiliki ada dua, yaitu B1 dan B4, maka itu bukan dikatakan fungsi. Dikatakan fungsi ketika memang memiliki satu saja di daerah kodomain. Jadi kalau dua berarti tidak fungsi, sehingga itu hanya dikatakan relasi tapi tidak fungsi. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu relasi dan bukan fungsi. Kenapa? Relasi belum tentu fungsi ya, tapi kalau fungsi sudah pasti relasi. Kita bisa lihat di daerah asal A3 yang dimana dia tidak memiliki pasangan di kodomain, maka bukan dikatakan fungsi tapi hanya relasi. Sedangkan di gambar yang ketiga itu dikatakan relasi dan fungsi. Kenapa? Karena anggota himpunan yang ada di daerah asal memiliki pasangan di daerah kodomain, sehingga itu dikatakan fungsi. Setelah kita sudah memahami apa fungsi dan relasi, sekarang kita kembali ke masalah 3.1. Dalam permasalahan 3.1 kita bisa melihat di situ dan dikatakan di soal ya, setiap siswa menempati kursinya masing-masing, dan kata kunci yang harus kita ingat, tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Kata kunci yang kita ingat adalah bahwasanya kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Kalian perhatikan siswa yang ada di gambar di samping yang memiliki dua siswa dalam satu kursi panjang, sehingga ketika kita memahami relasi tersebut di dalam diagram panah, maka kita bisa menyambungkan seperti ini. Kursi 1 ditempati dua siswa, bisa aja kita buat siswa 1 dan siswa 2. Kemudian bisa saja siswa itu hanya menempati satu kursi ya. Diibaratkan contohnya kursi 2 ditempati oleh siswa 3, kursi 3 ditempati oleh siswa 4, dan kursi 4 ditempati oleh siswa 5. Sehingga dengan demikian bisa kita buktikan bahwasanya itu adalah contoh dari relasi. Dan untuk masalah 3.2 kalian bisa perhatikan halaman 85 yang dimana di situ sudah dijelaskan bagaimana cara membuat relasi dengan aturan yang berbeda, yaitu makanan kesukaannya dan makanan pesanannya. Di sini Ibu hanya memberikan contoh bagaimana ketika memang dibuat relasi dengan aturan makanan kesukaannya dengan makanan pesanannya dalam diagram panah. Ini adalah relasi dengan aturan makanan kesukaannya, yang dimana Abdur suka soto dan rawon, Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate. Kemudian Rahmat suka sate dan nasi goreng, Herman suka bakso, soto dan rawon, sedangkan Jaini suka soto dan nasi goreng. Sedangkan relasi dengan aturan makanan pesanannya yaitu Abdur memesan rawon, sedangkan Ahmad memesan rujak cingur, sedangkan Rahmat memesan nasi goreng, sedangkan Herman memesan bakso, dan Jaini memesan soto. Dengan demikian masalah 3.2 sudah selesai kita kerjakan. Dan untuk masalah 3.3 bisa kalian perhatikan pada gambar, dan mohon di skip videonya dan dibaca soalnya ya. Dalam masalah 3.3 di sini kita akan menyajikan dalam bentuk relasi dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Diperhatikan ya. Sekarang kita mulai dari diagram panah. Kita misalkan ini adalah namanya sebagai himpunan A dan jenis olahraganya adalah himpunan B. Di himpunan A ada Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Jainal.
Sedangkan di himpunan B ada basket, karate, badminton, renang. Relasinya adalah gemar berolahraga. Kita mulai dari Abdur, yang dimana Abdur gemar berolahraga basket, sedangkan Ahmad gemar berolahraga basket dan karate, sedangkan Rahmat gemar olahraga badminton dan renang, sedangkan Herman dan Jaini mempunyai kegemaran yang sama, yaitu basket dan badminton. Dan untuk yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Caranya adalah tinggal kita buat seperti siswa Abdur sukanya apa, dan itu akan kita urutkan dengan kesukaannya. Contohnya seperti Abdur basket, Ahmad basket, Ahmad karate, Rahmat badminton, Rahmat renang, Herman basket, Herman badminton, Jenny basket, dan Jenny badminton. Ini adalah himpunan pasang berurutan dari masalah 3.3. Dan untuk diagram kartesiusnya, perhatikan ya. Caranya bisa kita lihat dari himpunan pasangan berurutan, seperti Abdur, yang dimana Abdur kesukaannya olahraga itu adalah basket. Ya, kita buat di sini titik basket. Kemudian Ahmad juga basket, Ahmad karate, dan Rahmat badminton, Rahmat renang, Herman basket, Herman badminton, dan Jaini basket, dan Jaini badminton. Sehingga masalah 3.3 sudah selesai kita bahas. Demikian dulu yang bisa Ibu sampaikan, lebih kurang Ibu mohon maaf. Dan untuk pembahasan 3.1 selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Karena di sini belum selesai mengenai materi 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.